Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gue. Kali ini gue mau ngobrol ringan. Beberapa juga ada yang request seperti biasa karena ada update lagi di channelnya Fabrizio Romano. Jadi meminta bang tolong artikan atau rangkum. Oke, kali ini akan gue translate, gue rangkum dan pasti akan gue kasih opini gue juga ya. Gak apa-apa kan? Oke, langsung aja. Ini dikabarkan oleh Fabrizio Romano kalau deal Manchester United dan Erik ten Hag ini masuk tahap akhir. Proses perekrutan Erik ten Hag ini memasuki tahap akhir dengan sangat-sangat dekat sekali untuk menjadi manajer Manchester United. Ini proses ini memasuki satu tahap akhir seperti yang dilaporkan oleh David Ornstein. Bahkan sudah ada verbal agreement. Ini sudah gue singgung di video gue sebelumnya ya, kalau memang sudah ada persetujuan secara lisan dari Erik ten Hag. Fabrizio Romano mengatakan sumbernya dari Manchester United ini memberitakan sudah hampir selesai, tapi masih ada satu tahap lagi yang harus dilalui untuk deal ini bisa selesai dan Erik ten Hag bisa menjadi manajer dari Manchester United. Sumber dari Fabrizio Romano yang dekat dengan Erik ten Hag ya, sumber dari pihaknya Erik ten Hag ini mengatakan Erik ten Hag sangat happy dengan tawaran konsep dari Manchester United. Banyak points yang disetujui, salah satunya atau beberapa hal tersebut adalah soal power dan lain-lain. Yang tentunya ini nanti akan di-share dalam melakukan keputusan soal masalah perekrutan pemain, transfer pemain, penjualan pemain, kontrak dan lain-lain dengan board management. Erik ten Hag juga happy dengan durasi kontrak yang akan ditawarkan. Fabrizio Romano menambahkan kalau here we go ini semakin dekat dan hanya masalah waktu. Fabrizio Romano menambahkan tidak deal ini ya, artinya tidak akan terjadi dalam hari-hari dekat karena akan ada diskusi dari pihak Manchester United dan juga Ajax soal release cost yang tertulis di kontrak Erik ten Hag ini sejumlah 2 juta euro yang seperti dikabarkan sebelumnya untuk pihak Manchester United ini tidak masalah. Namun karena Manchester United ini punya hubungan yang sangat bagus dengan Ajax, Manchester United ini ingin supaya hubungan tersebut tidak rusak ya. Oleh karena itulah Manchester United juga melihat atau pihak Manchester United ini juga melihat Ajax Amsterdam ini masih aktif dalam perburuan juara di 2 kompetisi domestik. Oleh karena itulah diharapkan setelahnya ini akan terjadi pertemuan antara Manchester United dan juga Ajax untuk membahas kelanjutan soal masalah release clause. Itu yang disebutkan oleh Fabrizio Romano. Lalu Fabrizio Romano juga mengkonfirmasi adanya minat dari Red Bull Leipzig dan juga Borussia Dortmund terhadap Erik ten Hag. Tapi Erik ten Hag hanya melakukan proses yang sangat intensif ini dengan pihak Manchester United. Kenapa? Karena Erik ten Hag pun juga menempatkan Manchester United ini sebagai prioritas pilihan untuk posisi manajer selanjutnya. Erik ten Hag juga dikabarkan meminta kontrak jangka panjang. Bahkan dikabarkan kemungkinan akan sampai 2026, artinya 4 tahun. Karena Erik ten Hag ini tahu betapa penting waktu ya untuk menjalankan proyek membangun Manchester United. Satu hal yang masih harus diselesaikan oleh pihak Manchester United dan Erik ten Hag adalah menentukan backroom staff atau staff kepelatihan. Dan setelahnya baru akan bergulir atau berlanjut ke kesepakatan antara Ajax dan juga Manchester United terkait release clause. Jadi ada 2 tahap akhir lagi nih. Dan ini kurang lebih sama seperti yang gue kabarkan di video gue sebelumnya. Jadi di akhir video Fabrizio Romano berkata Erik ten Hag is coming to Manchester United. Tapi tentu saja ini masih coming, itu kan artinya memang menuju akan datang, tapi belum ada deal, sekali lagi belum ada tanda tangan, belum ada peresmian apalagi official, belum ada sama sekali, tapi prosesnya ini semakin dekat. Kalau gue bilang sih 99% tetap. Kenapa?
bagaimanapun juga sebelum tanda tangan kontrak, apalagi sebelum diumumkan, itu di dunia sepak bola nih, menurut yang pengalaman gue dengan amatiran, masih ada 1% lah paling tidak segala kejadian yang mungkin akan merubah itu semua, tapi mudah-mudahan tidak ya. Nah, bagaimana menurut gue opini tentang hal ini ya, seperti yang gue kabarkan di video gue sebelumnya, artinya ini bagus ya. Manajemen Manchester United, board management ini bergerak cepat, artinya tidak menunggu musim kompetisi ini selesai baru menunjuk manajer yang baru. Kenapa? Karena vitalnya peran dari manajer yang baru ini. Paling tidak dari sisi pemain juga sudah bisa tahu dia akan stay atau tidak. Gambarannya kurang lebih Erik ten Hag sistem permainannya akan seperti apa. Erik ten Hag pun juga sudah bisa, menurut gue ya, walaupun tidak secara tidak secara intensif. Kenapa? Karena dia masih menjadi pelatihnya Ajax. Maksud gue mempersiapkan apa-apa yang akan dibutuhkan di Manchester United. Pemain mungkin, siapa yang akan stay ataupun akan dilepas dan lain-lain. Gue nggak yakin sih sudah ada pemikiran ke arah sana, mengingat Ajax juga masih secara ketat bersaing di 2 kompetisi domestik di di Belanda ya, yaitu adalah Eredivisie Liga Belanda dan juga Piala Liga Belanda. Nah, faktor positif lainnya adalah disetujuinya, seperti gue sebutkan juga di video gue sebelumnya, disetujuinya poin-poin terutama terkait dengan power atau ranah dari Erik ten Hag terkait dengan squad. Dan menurut gue ini satu langkah yang sangat bagus banget, yang mungkin belum pernah diambil oleh board management untuk manajer-manajer sebelumnya, Ole Gunnar Solskjaer, Louis van Gaal maupun Jose Mourinho, apalagi David Moyes. Jadi menurut gue ini merupakan langkah yang sangat bagus. Di sisi lain gue juga menantikan ini backroom staff ya, siapa-siapa saja yang nanti akan direkrut oleh Erik ten Hag, dan gue yakin prosesnya sudah mulai sekarang ini asumsi gue. Dan tentu saja belum tentu semua pihak-pihak itu yang ditawarin akan setuju. Di situ pasti akan ada negosiasi, tanya jawab, ya kan, penyamaan visi misi dan lain-lain. Jadi menurut gue ini akan menarik untuk dinantikan. Terakhir adalah durasi kontrak. Durasi kontrak yang 4 tahun ini menurut gue cukup bagus ya. Tapi sekali lagi, belajar dari manajer-manajer sebelumnya, mudah-mudahan betul-betul diberikan waktu dan juga support ya. Artinya begini, hampir seluruh manajer di Manchester United, katakanlah Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho, David Moyes, itu kan diberikan perpanjangan kontrak kalau tidak salah, atau kontrak dengan durasi panjang, tapi di tengah jalan atau bahkan baru mulai sedikit sudah selesai. Kenapa? Ya karena tidak adanya kesabaran di sana kalau menurut gue ya. Tekanan dari media, tekanan dari sosial media, dalam tanda kutip fans ya, yang ikut juga meramaikan hal-hal tersebut. Dan menurut gue ini harus paling tidak dari sisi fans lah. Ini gue berbicara untuk gue sendiri sebagai fans, yang walaupun selalu gue lakukan sih, untuk berdiri betul di belakang manajer. Karena yang sudah-sudah yang gue alamin ya, dari pergantian David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, maupun juga di awal-awalnya Ole Gunnar Solskjaer, ini hype positif reaction dari fans, positif result juga yang diberikan. Tapi dalam jangka waktu yang relatif pendek, ini semua berubah. Mungkin yang agak mendingan Ole Gunnar Solskjaer ya. Tapi ya manajer-manajer lainnya dalam jangka waktu pendek ini sudah berubah. Akhirnya kehilangan support, pemain merasa dapat di backroom staffnya, di dressing room, bukan backroom staff, di dressing room, maksud gue adalah pemain mendapatkan angin melihat reaksi di media, reaksi dari dalam tanda kutip fans yang juga memberikan kritik berlebihan kepada sang manajer. Akibatnya apa? Wah, mereka dengan enak untuk bisa melawan, bahkan menjatuhkan sang manajer. Ini yang terjadi di zamannya Jose Mourinho, David Moyes, dan bahkan ditengarai juga di zamannya Ole Gunnar Solskjaer kan. Jadi harapan gue fans termasuk gue ya, bisa benar-benar secara solid berada di belakang manajer Erik ten Hag. Apalagi Erik ten Hag ini kan di beberapa polling menunjukkan 80% paling tidak ya angkanya nih, fans di seluruh dunia bahkan menginginkan
Erik ten Hag untuk menjadi manajer Manchester United. Jadi menurut gue berilah kesempatan dan disupport karena ini betul-betul sangat krusial, sangat penting. Sudah terlalu lama Manchester United ini bukannya tidak memenangkan gelar, tapi sudah terlalu lama berada pada sistem yang salah kalau menurut gue, manajerial yang salah. Dan ini sepertinya ada langkah bagus, ada langkah positif yang ya harus kita dukung, harus kita support. Kurang lebih demikian ngobrol ringan soal masalah video atau ya kabar terbaru, update terkait dengan Erik ten Hag ke Manchester United dari Fabrizio Romano. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Lancar-lancar terus ibadah di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.